Oke, sekarang kita review kegiatan perdagangan kita di River Leverage ETF Biotech Labu. Jadi sebelumnya di video sebelumnya saya udah tunjukkan bagaimana saya bikin garis panah warna biru ini. Jadi waktu itu kita berada di atas sini, kemudian selama perjalanan turun terus beli 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 beli, kita akumulasi, saya banyak akumulasi terutama di bawah $7. Jadi beli $7, kemudian saya juga pasang limit order di sekitar harga yang di sekitar garis warna kuning ini. Warna kuning itu 10 day moving average. Jadi misalkan saya beli di 6,7, saya pasang limit order di sekitar 7,1 gitu ya. 7,1. Jadi di atasnya. Jadi begitu kayak misalkan hari berikutnya terjual gitu, kemudian lihat lagi, cari kesempatan untuk membeli kayak seperti ini, dia sempat jatuh ke bawah, tapi karena di sini ada garis support dan pada saat kegiatan perdagangan itu hari itu harganya naik lagi karena kita bisa lihat ada buying pressure gitu ya. Kita mulai beli lagi kayak di 6,5, beli lagi gitu. Kemudian setelah beli-beli itu pasang lagi limit order untuk sell limit order di sekitar garis kuning ini lagi. Jadi misalkan di angka 7,1 gitu. Jadi misalkan waktu itu tanggal 7 November ternyata harganya nggak sampai ke sekitar 7,1, jadi nggak ke print kan ordernya. Jadi tetap aja ada ordernya di sana tapi nggak terrealisasikan. Jadi kemudian turun lagi. Nah, karena masih di atas garis support ini, saya terus beli. Jadi di sekitar 6,5 itu beli lagi. Nah, hari berikutnya terjual kan di dekat garis kuning. Tapi kemudian turun lagi. Jadi long week yang eh, apa? Jadi rejected dari garis 10 day moving average ini, turun ke bawah. Tapi di sini saya tetap beli-beli. Nah, terutama yang beli banyak itu di sekitar 6,3. Jadi 6,3 itu di sekitar garis support ini kan. Tapi udah gitu breakdown ya agak deg-degan juga karena eh, di bawah garis support yang trendline ini. Cuman di bawahnya ada support juga yang warna merah ini kan dari titik-titik terendah hari-hari sebelumnya. Jadi eh, beberapa bulan sebelumnya bahkan. Jadi saya pikir agak kuat gitu ya support di sini. Jadi saya tetap beli. Harga termurah yang saya beli itu 6,2. Nah, hari berikutnya kan ada data CPI ya dirilis. Nah, data CPI menunjukkan inflasi lebih rendah dari perkiraan. Jadi langsung naik tuh. Jadi um, di pre-market udah naik. Jadi pas market buka gap up gitu, gap up 0,9. Tapi saya waktu itu sudah pasang apa namanya limit order karena kan kalau saya beli di bawah ini saya pasang limit order di atasnya. Jadi beberapa limit order itu terrealisasikan eh, sampai 10 shares gitu. Jadi meskipun limit ordernya di bawah ini tetap harga jualnya di 6,9 ini pas waktu market buka. Jadi market buka terjual lumayan banyak share. Kemudian saya lihat tetap naik tetap naik. Saya juga di hari ini banyak limit order ya di sekitaran 6 ini 6,7-an, ada di 7,2 dan di 7,5. Jadi pada saat bergerak ke atas itu um, saya beli lagi gitu. Jadi karena bullish gitu ya. Beli lagi terus terjual di 7,2. Terus lihat ternyata masih pergerakannya masih ke atas gitu. Jadi saya beli lagi sampai 7,5 terjual. Udah gitu sempat turun, saya beli lagi 7,4. Kemudian bahkan per hari itu sampai 7,6 ya. Tapi tutupnya di sekitar 7,5. Nah, udah gitu besoknya saya juga pasang limit order di 7,7, 7,7 agak sih di 7, ya di 7,7 karena di sekitar eh, garis resistance ini. Jadi kalau misalkan dilihat hari sebelumnya ini kayak false breakdown gitu, kayak yang breakdown, um, candlesticknya full gitu. Cuman
bisa menarik nih dilihat volumenya yang merah ini lebih kecil dari volume yang hijau hari sebelumnya dan di bawah rata-rata. Jadi kita punya setup false breakdown. Jadi false breakdown itu kita beli untuk jual di atas. Nah ini kan waktu hari pengumuman data CPI itu semuanya naik tuh, Nasdaq sampai naik 7% kan, ada di video saya lain. 7% itu kalau triple average 21% lebih gainnya. Ini hari yang sama, jadi di biotech juga naik, ini naiknya berapa persen, 23% di sini, gila-gilaan ya untuk besar ini. Terus hari selanjutnya saya punya di limit sell order di 7,6 terjual juga, tapi intraday itu sempat turun, saya beli lagi di 7,4 udah gitu ternyata dia naik terus sampai saya juga punya limit order 7,9 di sini. Tapi sebenarnya harganya tembus ke 8 lebih ya, 8,18. Saya punya punya limit order 8,3 kalau nggak salah ya, dan dia nggak sampai, ini cuma sampai 8,2. Soalnya saya pikir tidak akan, ya salah sih ya, nggak tahu, nggak perfect lah, tapi saya punya limit order 8,3, di 8,6, ya 9 juga punya limit sell order, tapi nggak sampai atas sana. Dan di 7,8 ini saya beli bikin banyak sih, banyak penjualnya. Nah ini dari warna warna biru ini nggak diganti-ganti ini. Sekarang saya delete. Nah untuk kedepannya kayak gimana? Ini kan kalau dilihat dari MACD hijau nih, di yang waktu rilis dapat CPI udah mulai hijau meskipun bloknya kecil, cuman udah hijau. MACD-nya di atas dari rata-rata MACD ini, dan hari kemarin itu uh, hijau dan MACD-nya udah positif. Kalau di sini kan MACD-nya masih negatif gitu kan, tapi di atas garis rata-rata. Nah kalau kemarin itu dari MACD-nya udah di atas, nilainya positif, dan warna garis grafik barnya hijau. Jadi momentumnya positif lah, jadi momentumnya ke atas. Jadi uh, mungkin harga akan naik lagi di minggu depan, itu di Senin untuk Selasa bisa mungkin naik lagi, hari Senin, hari Selasa hijau lagi, tapi nggak tahu kan kayak gimana. Cuman ini udah dekat-dekat garis 100 day moving average. Jadi mungkin kalau misalkan ini naik lagi, saya punya limit sell order di 8,4, saya jual lagi di 8,4. Jadi harapannya dia mungkin turun ke sini nanti di 7,7, beli lagi ya, beli lagi, kemudian mungkin bisa menembus ke angka yang lebih tinggi 8,6 atau lebih tinggi. Saya nggak tahu, kalau misalkan breakout gitu kan ke 9, saya punya nih limit sell order di 9, pullback sedikit langsung naik lagi, atau dari sini sama ke atas gitu kan, karena ini MACD-nya hijau, jadi mungkin hari Senin naik lagi. Cuman bisa aja kayak begini kan, turun ke bawah, cuman dia nggak bisa bikin higher highs sini, bisa aja jadi bikin lower highs kayak gini, kemudian turun lagi sampai ke support trend line ini, baru bisa ke atas lagi kayak begitu. Atau bisa juga dapat support dari 10 day moving average yang warna kuning, atau 50 day moving average, cuman nggak tahu kan. Tapi kalau misalkan turun terus, kita selalu beli di dekat garis-garis support. Oke, begitu review dan rencana kita di tabung triple triple leverage ETF untuk biotech.